Shalom, selamat pagi, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur pada Tuhan pada pagi dan sore hari ini kita dapat bersama-sama beribadah. Meskipun masih di rumah kita masing-masing, saya percaya Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kita. Saya mengundang Bapak Ibu untuk mengambil saat teduh sejenak. Kita mau fokus kepada Tuhan. Kita mau fokus beribadah kepada Tuhan. Kita ingin menikmati kasih karunia Tuhan pada pagi hari ini. Panggilan berbakti diambil dari Mazmur 27 ayat 4. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Nyanyian kita menikmati kasih. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa aku berada dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah ku berhadapan dengan-Mu Tuhan. Saat indah ku berhadapan dengan-Mu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa aku dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam
firman-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Mari arahkan hati kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala berkat karunia-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kau adalah Allah yang layak disembah. Kau adalah Allah yang layak dipuji. Engkau adalah Allah yang layak ditinggikan. Pada saat ini Tuhan, kami bersama-sama beribadah, memuliakan nama Tuhan. Sucikan kami Tuhan, kuduskan kami, ampuni segala dosa kesalahan kami. Biarlah hati kami layak untuk menyembah Tuhan, layak untuk beribadah kepada Tuhan pada pagi hari dan sore hari ini. Terima kasih Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami. Biarlah kuasa Tuhan nyata dalam kehidupan kami, sehingga firman-Mu dapat berbenar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Masuki gerbangnya Tuhan dengan hati bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan, Dialah sukacitaku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasih-Nya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah Yesus, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus.
setia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Setia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Setia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Setia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Kasih setianya kekal. Kasih setianya kekal selamanya. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Pengkhotbah 3 ayat 13. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Amin. Skala
Salam Bapak Ibu Saudara, selamat pagi atau selamat sore ketika kita semua beribadah di gereja ini bersama-sama. Juga tentu Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah yang harus beribadah secara online karena keterbatasan dan aturan yaitu protokol kesehatan. Tentu ini semua bertujuan untuk melindungi kita semua. Bapak dan Saudara, juga sekali lagi saya juga merasa sedih juga ketika harus ada keterbatasan, tetapi saya percaya pada saatnya nanti kita akan bisa berkumpul, beribadah bersama-sama. Juga saya menghimbau Bapak Ibu yang bisa beribadah di gereja ini silahkan datang, baik ibadah pagi atau sore atau ibadah doa setiap hari Rabu. Nah, Bapak dan Saudara, 3 atau 4 bulan kita harus bekerja dari rumah, atau bekerja tidak maksimal, atau bahkan tidak bekerja. Nah, sekarang saatnya kita akan berbicara tentang kerja, yaitu kerja yang keras, kerja yang cerdas, kerja yang penuh semangat. Tema bulan ini adalah menikmati hal-hal baik dari kerja keras kita. Kita semua harus bekerja, Bapak Ibu dan Saudara. Kita semua harus melakukan aktivitas. Itu tentu yang harus kita lakukan, kita pikirkan. Tema kita diambil dari Pengkhotbah pasal 3 ayat 13 dalam terjemahan Alkitab yang biasa kita baca. Di situ Pengkhotbah 3 ayat 13 menyatakan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Nah, saya akan membacakan juga Bapak Ibu dan dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Ini mungkin bisa menolong kita lebih jelas sedikit. Setiap orang hendaknya makan dan tentu saja minum serta menikmati hal-hal baik untuk semua kerja kerasnya. Itu pun pemberian Allah. Itu pun pemberian Allah. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, bagaimana perasaan banyak orang terhadap pekerjaan mereka? Kira-kira bagaimana kita memandang orang yang bekerja? Pandangan apa yang Alkitab sarankan, anjurkan sehubungan dengan pekerjaan? Dan juga kita akan melihat dari tema kita selama 1 bulan, kita akan mengulas. Bagi banyak orang di dunia dewasa ini, bekerja itu tidak menyenangkan karena harus berjerih lelah selama berjam-jam mengerjakan sesuatu yang mungkin tidak mereka sukai. Setiap hari mereka pergi ke tempat kerja dengan berat hati. Nah, bagaimana supaya orang memiliki sikap? Artinya apa? Bagaimana supaya orang yang memiliki sikap seperti itu akhirnya bisa menikmati, menyukai pekerjaan mereka, bahkan merasakan satu kepuasan dari jerih lelah mereka. Karena apa, Bapak dan Saudara? Hidup kita akan terus dikuasai, artinya waktu terbanyak kita dengan bekerja. Kalau itu menjadi sesuatu yang berat, kita akan terus terbeban. Karena itu mari kita belajar bagaimana kita bisa mengubah sikap yang terpaksa, yang berat, yang kita seperti tertekan ketika bekerja. Kita harus mengubah menjadi sesuatu yang menyenangkan. Dan ketika kita menyenangkan, kita mau kerja keras, dan hasilnya pasti akan kita nikmati hal-hal yang baik. Itulah firman Tuhan, Bapak dan Saudara. Nah, Alkitab tentunya menganjurkan pandangan yang positif tentang kerja keras. Ya, itu yang dikatakan oleh Raja Salomo. Kerja keras itu baik, kerja keras itu penting. Nanti kita akan lihat bagaimana juga dalam kitab Pengkhotbah 2:24 dikatakan, tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Kemudian Pengkhotbah pasal 5 ayat 18, lihatlah yang kuanggap baik dan tepat
tepat ialah kalau orang makan, minum, dan bersenang-senang dalam usaha yang dilakukan dengan jerih payah di bawah matahari selama hidup yang pendek yang dikaruniakan Allah kepadanya, sebab itulah bagiannya. Setiap orang yang dikarunia Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagianya, dan itu bersukacita dalam jerih payah, itu pun karunia Allah. Bapak dan saudara, dalam tema pengkhotbah yang ditulis oleh Raja Salomo, bagaimana kita diminta untuk menikmati kehidupan yang singkat ini dengan kita bekerja, kita berjerih payah, berusaha semaksimal mungkin. Nah, Bapak dan saudara, mari kita lihat apa arti kerja ya. Dalam kitab Kejadian kita akan menemukan satu istilah kerja. Bapak dan saudara, kerja itu, pertanyaan saya, apakah kerja itu karena akibat dosa sehingga kita bekerja? Nah, tentu ketika kita memikirkan, oh iya, kita membaca, wah, manusia seharusnya tidak harus bekerja kalau manusia Adam dan Hawa tidak jatuh dalam dosa. Tetapi Bapak dan saudara, ternyata setelah kita melihat di dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 15, kerja itu diperintahkan oleh Allah sebelum manusia jatuh di dalam dosa. Dalam kitab Kejadian 2 ayat 15 dikatakan, Tuhan Allah mengambil manusia ini dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Untuk mengusahakan dan memelihara. Berarti apa Bapak dan saudara? Bahwa bekerja itu mengusahakan. Mengusahakan itu adalah sesuatu aktif, sesuatu kata yang aktif. Kita berusaha memberikan yang terbaik dari tanggung jawab yang harus kita berikan. Itu namanya bekerja, berupaya maksimal. Nanti kita akan lihat bagaimana kerja keras dan kerja cerdas. Kemudian juga memelihara. Artinya apa? Ketika kita diberi tanggung jawab, kita pelihara semaksimal mungkin, itu bekerja. Nah, Tuhan ingin kita semua bekerja. Karena itu, Bapak dan saudara, kita lihat langsung ke hal yang praktis, yaitu kerja keras dan kerja cerdas. Apa yang dimaksud kerja keras? Ciri-ciri kerja keras adalah pantang menyerah. Kita tahu kerja keras itu ya ada halangan apapun, ada ketika kita mengupayakan sesuatu, kita kerjakan semaksimal mungkin, pantang menyerah. Nah, kalau tidak selesai ya harus ada waktu ekstra. Wah, ini jam kerja habis, selesai nggak selesai, saya pokoknya pulang. Padahal belum selesai. Kalau orang yang mengupayakan pekerjaan yang terbaik, dia harus mau, pokoknya saya harus sampai selesai, targetnya selesai, walaupun harus pakai waktu extra time. Kemudian clear dan on the track. Artinya apa? Kita harus orang yang benar, bersih, jujur, punya track record, terpercaya, berintegritas. Itu kita kerja keras tapi sudah tidak punya integritas, kita tidak clear, tidak on the track, rekod kita buruk, tidak akan ada artinya. Kemudian juga tertarik pada challenge, tantangan. Ada orang yang mencoba menghalangi kita, itu justru tantangan. Ada orang yang tidak suka dengan kita, itu tantangan. Orang yang tidak suka itu menjadi motivator yang hebat dalam kehidupan kita. Kemudian juga jangan lupa istirahat. Walaupun lebih, kalau kita kerja keras ya lebih minim ya, tapi harus istirahat karena keterbatasan fisik kita, karena keterbatasan fisik. Nah, mari kita lihat ciri-ciri itu pekerja keras. Ciri-ciri pekerja yang cerdas lebih optimal. Artinya ketika kita pakai cara kerja yang cerdas, ada ya cara kerja keras tapi juga
cara kerja yang cermat, cara kerja yang cerdas. Semua harus pakai pola, semua harus pakai sistem, semua pakai manajemen yang baik. Itu namanya kerja cerdas, Bapak dan Saudara. Jadi kita punya tujuan, kita punya usaha, kita punya pekerjaan, kita harus membuat satu sistem supaya cepat dan efisien. Itu namanya kerja keras dan kerja cerdas. Jadi kita akan menghasilkan lebih optimal, Bapak Ibu dan Saudara, lebih besar hasilnya, produktivitas kita tinggi. Juga mengutamakan kerja tim, kerjasama itu namanya. Ada orang yang bisa kita percayai, yang dia dipercaya ketika dipercayakan pada orang lain lagi. Itu manajemennya Paulus pada Timotius ya. Nah, artinya apa? Ada satu tim, ada orang lain yang dilibatkan, kemudian juga memanfaatkan momen-momen. Ada situasi-situasi yang ketika kita punya inisiatif, wah ini peluang, itulah kita pakai semaksimal mungkin untuk mengembangkan usaha kita. Memiliki waktu istirahat, kalau kerja keras mungkin minim ya, tapi orang yang kerja cerdas dia butuh ketenangan pikiran, fisik juga, ya harus istirahat cukup, bahkan mungkin dibanding dengan yang keras lebih sedikit lah, dan akhirnya apa, hasilnya lebih maksimal. Nah, mari kita lihat Bapak dan Saudara, bagaimana kita bisa menikmati hal-hal yang baik dari kerja keras kita. Bagaimana caranya kita bisa menikmati hasil yang baik dari kerja keras kita dan kerja cerdas kita. Kita harus menerapkan prinsip-prinsip Alkitab. Karena apa? Kita ingat tadi, segala pekerjaan kita, segala kerja kita, kita bisa menikmati ketika kita mau bekerja keras, maksudnya ketika kita mau berupaya keras, kita bisa menikmati hal-hal yang baik. Hal-hal yang baik, ingat firman Tuhan katakan itu pemberian Allah. Itu pemberian Allah. Orang bisa bekerja keras, bisa bekerja cerdas, tetapi ketika mengandalkan kekuatan sendiri, apa yang terjadi? Mungkin dia tidak bisa menikmati. Makanya ketika kita bekerja dengan penuh sukacita, kita suka dengan pekerjaan, kita menikmati pekerjaan itu, kita bersyukur kepada Allah, maka kita akan bisa menikmati hal-hal yang baik, menikmati hal-hal yang baik dari hasil kerja keras. Bukan hanya sekedar uang yang banyak, kekayaan yang banyak, kata pengkhotbah, tetapi kita bisa memanfaatkan, memaksimalkan hasil itu dengan rasa syukur. Tidak perlu muluk-muluk. Nanti kita akan lihat. Nah, kita akan melihat bagaimana caranya kita menerapkan prinsip Alkitab supaya kita bisa menikmati. Yaitu yang pertama, dengan memupuk sikap yang benar. Sikap yang benar artinya kita semua harus memiliki satu sikap. Itu adalah sesuatu attitude, satu keinginan yang positif, yang baik, positive thinking. Kita melihat segala sesuatu dari segi baiknya, itu sikap yang benar. Kemudian juga kita harus rajin bekerja dan berlaku jujur. Itu modal nomor satu. Orang yang rajin itu pasti disukai Tuhan. Orang yang malas itu yang dibenci Tuhan. Karena itu Raja Salomo pernah membandingkan dengan semut. Perhatikan semut yang terus bekerja untuk menyimpan makanan, sehingga pada saat kesulitan dia menyimpan makanan. Kita diperintahkan untuk kerja rajin, kemudian juga menyadari bahwa tingkah laku kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita hasilkan, itu harus bisa menjadi
kemuliaan bagi Allah. Artinya itu yang paling penting, memuliakan Allah. Nah, mari kita lihat ada satu contoh yang luar biasa, pekerja yang terunggul dan pekerja yang ahli. Apa maksudnya? Allah Bapa adalah pekerja yang unggul, bahkan terunggul. Kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, dan setelah Allah menciptakan segala yang ada di bumi, Ia menyatakan bahwa hasilnya sangat baik. Sangat baik, bukan hanya baik saja, tetapi sungguh amat baik. Sudah amat, sudah baik, luar biasa ya. Jadi dengan kata lain, Allah sangat puas dengan semua pekerjaannya yang berkaitan dengan penciptaan bumi. Tidak diragukan bahwa Allah yang berbahagia, merasakan sukacita karena apa? Kita melihat bahwa besar sekali hasil ciptaannya yang luar biasa dan baik. Allah kita rajin dan tidak pernah berhenti bekerja. Allah kita terus bekerja sampai sekarang. Yohanes 5 ayat 17 dikatakan, Bapakku terus bekerja hingga sekarang. Apa yang dilakukan oleh Bapak kita di surga, di tempat kediamannya, Ia tetap giat membimbing dan mengurus umat manusia untuk mencapai tujuannya. Allah Bapa sangat senang dengan hasil pekerjaan itu. Kemudian juga Yesus itu seorang pekerja keras. Pekerja keras maksudnya sebelum menjadi manusia Ia adalah pekerja ahli. Artinya bersama Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi. Ketika berada di bumi, Bapak Ibu dan Saudara, ketika berada di bumi, Yesus tetap seorang pekerja keras. Sewaktu remaja Ia belajar membangun, keahlian membangun, dan dikenal sebagai tukang kayu. Kalau kita pernah melihat itu ya, tukang kayu. Nah, Ia harus melakukan pekerjaan yang berat, memiliki berbagai keterampilan. Nah, Bapak dan Saudara, dapat kita bayangkan Yesus ketika harus mencari kayu, membuat satu produk dari kayu. Apakah itu membuat meja, membangun rumah dan sebagainya. Kerja keras. Yesus adalah pekerja yang luar biasa. Dan karena itu Yesus adalah seorang pekerja yang hebat, yang ahli dengan kerja kerasnya. Nah, karena itu Bapak dan Saudara, kita juga harus melihat contoh-contoh. Ada orang-orang yang memang bekerja keras. Ada orang Jack Ma, Bob Sadino, Jokowi. Itu orang yang bekerja keras dan ada hasil yang luar biasa. Karena itu Bapak dan Saudara, mari kita melihat tips sederhana. Sebenarnya Anda bisa menggunakan karakter pekerja keras ini, karena pekerjaan Anda itu akan lebih mudah selesai ketika kita mau bekerja keras. Bekerja dengan sungguh-sungguh. Yang pertama, kita harus bekerja. Allah dan Allah Bapa dan Yesus bekerja dengan sungguh-sungguh. Kita juga harus serius, sungguh-sungguh bekerja dengan tim agar kerja lebih cepat selesai. Memiliki tanggung jawab dan komitmen serta disiplin yang tinggi. Fokus pada proses memberikan yang terbaik. Kita kerjakan saja apa yang bisa kita lakukan. Kita kerja keras. Hasil itu nanti akan mengikuti, Bapak dan Ibu. Hasil itu apa? Hasil itu nanti. Yang penting proses itu. Kerjakan dengan sebaik-baiknya dengan kerja keras. Carilah ide untuk meningkatkan kinerja. Apa? Ya caranya kok saya ini tidak maksimal. Cari ide supaya kinerjanya meningkat. Belajar pada orang lain yang lebih berhasil, yang sudah lebih mengerti. Itu yang penting Bapak dan Saudara. Itu yang harus kita perhatikan. Lah, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana dengan kerja keras? Cara kerja keras. Yang pertama, tetapkan 3 tujuan utama setiap harinya. 3 tujuan, 3 target utama setiap hari. Dan berfokus pada itu.
Nah, faktor yang menentukan penyelesaian prioritas satu pekerjaan itu apa? Yaitu importance, artinya ada sesuatu yang sangat penting. Apa yang paling penting? Importance. Penting itu yang nomor satu diutamakan. Lalu contribution, artinya apa? Ketika kita mengerjakan itu ada kontribusi yang memang harus dialokasikan, yang harus diutamakan. Kemudian understanding, artinya apa? Kita betul-betul, oh ini pekerjaan yang penting, pekerjaan yang memerlukan satu daya dan upaya, kontribusi yang besar, harus dikerjakan serius, dan yang paling mudah dulu biasanya. Jangan yang sulit, nanti malah mandek. Yang bisa kita lakukan. Ketika kita menghadapi yang sulit, ya kita terus akan kerjakan setelah itu. Itu paling tidak ada 3 target. Kemudian hindari multitasking, artinya multitasking tidak akan membuat kita fokus pada pekerjaan yang sedang dikerjakan, sehingga hasil yang diberikan tidak maksimal. Kita satu saja, saya pegang ini, saya kerjakan ini, tapi ketika kita saya harus mengerjakan ini, malah bingung, nanti tidak selesai semua. Jangan lupa beristirahat. Prinsip kerja cerdas menyatakan bahwa setiap individu tidak boleh skip waktu, artinya istirahat ketika bekerja. Itu karena apa? Maknanya bahwa tidak baik jika kita bekerja secara terus-menerus tanpa memiliki jeda sedikit pun. Kita terbatas, kita lelah, kita capek, kita ngantuk, kita perlu istirahat. Itu yang harus. Kemudian pekerjaan macam apa yang pantas bagi orang Kristen yang sejati? Yaitu pertama, kita harus menggunakan daya dan pengamatan dalam memilih pekerjaan. Penting bagi kita, Bapak dan Saudara, memikirkan apakah pekerjaan ini mengharuskan saya melakukan sesuatu yang dikutuk dalam Alkitab. Wah, ini parah, Bapak dan Saudara. Orang niatnya cari uang, cari nafkah. Kalau hanya yang dipikir itu, bisa merampok, bisa menjamret, bisa mencuri, bisa melakukan penipuan dan sebagainya. Itu tidak boleh. Firman Allah jelas mengutuk pencurian, dusta, pembuatan berhala. Itu dikutuk Tuhan, harus dihindari. Apakah yang kedua, apakah dengan melakukan pekerjaan ini saya jelas-jelas terlibat untuk mendukung perbuatan yang salah? Hati-hati, Bapak dan Saudara. Kalau kita melihat satu cerita seorang pegawai sebuah klinik, ketika dia menerima tamu untuk aborsi misalnya, karena di klinik itu menerima aborsi, Anda bagian dari itu, berarti Anda mendukung sesuatu yang salah. Nah itu harus hati-hati, kita harus memberikan sesuatu yang benar. Itu salah satu contoh. Nah, terus kita lihat juga, Bapak dan Saudara, bagaimana kita bisa menerima satu pekerjaan, memilih satu pekerjaan yang tepat. Banyak sekali kalau kita diskusi, tetapi saya hanya berbicara tentang prinsip. Lakukan segala sesuatu demi kemuliaan Allah. Yang pertama, apakah pekerjaan ini melibatkan kegiatan yang secara tegas dikutuk dalam firman Tuhan seperti tadi? Apakah pekerjaan ini tidak sekedar layanan jasa kepada masyarakat yang tidak bertentangan dengan Alkitab? Kita harus berpikir itu, Bapak dan Saudara. Apa dampaknya jika saya melakukan pekerjaan ini? Apakah hati nurani orang lain akan terganggu? Itu pertanyaan untuk kita. Saya melakukan ini menjadi batu sandungan bagi orang lain atau tidak? Orang melihat saya, wah ini tidak baik, tidak memuliakan Allah. Kalau saya menerima pekerjaan di tempat lain, meninggalkan keluarga, apa pengaruhnya yang lebih lanjut dengan keluarga saya? Emosional keluarga saya, kerohanian keluarga saya, itu harus dipikir juga. Nah, diskusinya panjang nanti. Nah, ada beberapa jenis pekerjaan, yaitu workaholic, artinya orang yang kecanduan kerja,
sangat terikat dengan pekerjaan dan tidak bisa berhenti bekerja. Ada, saya sering melihat orang yang seperti ini, sampai mungkin malam pun dia kerjakan. Tapi sebaliknya, worksy, yaitu orang yang malas bekerja, tidak mau melakukan pekerjaan dan pekerjaan sesuatu yang menjijikkan. Diberi apapun tidak akan pernah selesai dikerjakan. Yang ketiga, work tolerant, artinya yaitu orang-orang yang bekerja sedikit mungkin untuk mendapatkan hasil yang maksimum dan memandang pekerjaan sebagai sesuatu yang tidak disenangi, tetapi harus dilakukan. Ini yang terjadi banyak orang, Bapak dan Saudara. Kita sering, ya kerja itu berat, tapi saya harus lakukan. Nah, menurut Bennett, kalau kita lihat di sini, orientasi manusia dalam bekerja adalah kita harus melihat faktor orientasi ekonomi. Bekerja memandang pekerjaan dari sudut uang, nafkah. Pokoknya saya dapat uang, itu motivasi yang paling dasar. Kemudian orientasi sosial, pekerjaan sebagai satu lingkungan sosial yang didominasi oleh interpersonal dengan orang lain, loyalitas personal. Biasanya pekerja sosial ini mereka lebih banyak memikirkan untuk menolong dan berbuat baik pada orang lain. Orientasi psikologis, yaitu pekerja yang mengembangkan diri dan memenuhi kebutuhannya dari pekerjaan yang dilakukan. Aktualisasi diri, Abraham Maslow mengatakan seperti itu. Aktualisasi diri itu lebih banyak ke egosentrisnya. Nah, bagaimana kita dapat menyeimbangkan pekerjaan yang kita terima di dunia ini dengan kegiatan rohani? Sekali lagi, ketika Tuhan memberikan instruksi kerja, tidak ada perbedaan ini kerja rohani, ini kerja duniawi, semua harus seimbang mestinya, Bapak dan Saudara. Tidak ada perbedaan mestinya, ya, kecuali yang memang salah, yang terkutuk itu, ya. Tapi pekerjaan yang sifatnya halal, kita mau kerjakan dengan benar, itu memuliakan Allah. Nah, kita harus menjaga keseimbangan terhadap pekerjaan. Sebagai orang Kristen sejati, kita mengakui pentingnya bekerja keras untuk memberi nafkah, mempertanggungjawab kita di depan keluarga. Tetapi jika kita tidak berhati-hati, tekanan di tempat kerja, cara berpikir yang duniawi, yang tamak, yang rakus, bisa mengganggu kegiatan rohani kita. Itu yang perlu kita perhatikan. Jadi kita melihat uang itu penting, tetapi cinta uang adalah akar segala kejahatan. Itu yang harus kita ingat. Jadi kita harus berpikir juga dalam Filipi 1:10, ingat perkara-perkara rohani, ingat perkara-perkara yang di atas, bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari firman Allah. Itu juga penting. Kemudian kita harus melakukan satu meningkatkan keyakinan kita, yaitu dengan kita mau mengamati itu, bagaimana kita harus bekerja dengan ketika menjaga keseimbangan, percaya sepenuhnya kepada Allah Bapa. Kita percayakan saja, bukankah ia layak kita percayai Allah yang menjamin memelihara hidup kita. Burung di udara yang tidak menanam, tapi dia bekerja loh, ya. Dia pergi, dia berusaha, diberi makan. Dan banyak lagi, itu bisa satu bahasan tersendiri. Kita harus percaya Allah. Allah itu akan memberi yang terbaik ketika kita mau bekerja. Jadi Bapak dan Saudara, ketika kita bekerja, jangan berpikir, wah, saya mau nuntut gaji kepada bos saya. Wah, itu malah bisa risiko. Jangan-jangan kita malah di PHK. Tetapi kalau kita, ya Tuhan, saya percaya ketika saya bekerja baik, bos saya akan memberi gaji yang lebih pada saya. Itu namanya percaya pada Allah. Ya sudah, terima. Tapi Tuhan nanti akan tahu. Jagalah mata saudara tetap sederhana. Itu yang berbahaya ketika kita ada keinginan lebih, akhirnya kita tergoda untuk mencari uang sebanyak-banyaknya, bahkan dengan cara yang tidak benar. Jaga mata saudara untuk tetap sederhana. Tetapkan apa yang paling penting dan berpautlah padanya. Artinya
ketika kita sudah menikmati ini pekerjaan yang baik dan bagi saya ini penting, pegang itu, berpautlah pada itu, karena itu yang akan memberikan penghidupan pada kita ketika kita kerjakan dengan bekerja maksimal, bekerja keras. Nah, kesimpulan Bapak dan Saudara, menikmati hal baik dari kerja keras kita, sebaiknya kita semua makan, minum, serta menikmati hasil kerja itu pemberian Allah. Saya merasa selama hidup saya bisa menikmati hasil kerja saya, dan itu sungguh senang karena itu pemberian Allah. Nah, bagaimana kita harus menikmati kerja keras, hasil baik dari kerja keras kita? Tadi kita sudah sampaikan beberapa pokok. Pikirkanlah Bapak dan Saudara, lakukanlah. Bagaimana kita menyeimbangkan perkara duniawi dengan kegiatan rohani. Setiap pekerjaan harus kita maknai dengan hal-hal yang rohani. Apakah pekerjaan saya bisa membawa jiwa kepada Tuhan? Apakah pekerjaan ini bisa menjadi kesaksian yang baik bagi kita? Dan yang paling penting yang harus kita lakukan, kita harus memiliki prinsip bekerja yang tidak akan pernah berubah, yaitu melakukan segala pekerjaan yang dipercayakan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kolose 3:23. Kiranya Tuhan berkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas pencerahan dari kebenaran firman Tuhan yang membukakan pikiran kami bahwa kami harus mau bekerja keras dan bekerja cerdas untuk menikmati hasil yang terbaik. Dan kami percaya itulah kehendak-Mu. Kami percaya bahwa itulah pemberian-Mu. Dan kami percaya ketika kami menurut prinsip kerja sesuai firman-Mu, kami akan menikmati hasil yang terbaik. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar
biar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Bapak Ibu dan Saudara, mari kita akan berdoa khususnya untuk beberapa hal yang perlu kita doakan dalam doa syafaat, dan juga kita akan mengakhiri ibadah kita dengan doa berkat. Tuhan, kami berdoa kepadamu ya Tuhan Allah, yang kami percaya di dalam nama Yesus Kristus yang menjadi pengantara bagi kami untuk setiap permohonan kami pada Bapa kami yang ada di surga. Kiranya Tuhan, saat ini kami berdoa khusus untuk situasi Kota Semarang yang terus mengalami peningkatan yang cukup banyak dengan orang-orang yang terkena virus corona ini. Beberapa daerah memasuki zona merah. Kami berdoa Tuhan, tolonglah para pemimpin Kota Semarang ini, petugas medis yang bekerja keras. Tuhan memberkati sehingga semua bisa terkendali, bisa menurunkan dan mencegah banyaknya orang yang terkena virus ini. Tuhan, dalam nama Yesus, berkatilah kami semua, warga dan rakyat Kota Semarang, untuk hidup sehat, itu menjaga diri, imun diri sendiri, menjaga diri segala penyakit. Dengan kesadaran kami mengikuti dan melaksanakan protokol kesehatan. Berkatilah seluruh warga Kota Semarang. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat yang sedang sakit. Saat ini kami berdoa untuk pemulihan bagi Mbak Putri, Bu Putri, Huri, dan juga Bunga Jio. Tuhan memberkati mereka untuk terus Tuhan berikan kesembuhan dan pemulihan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sepuh, yang ada di rumah, yang masih dalam kondisi sakit. Tuhan memberikan semangat hidup, karena hati yang gembira adalah obat. Pengharapan kami pada Yesus akan menolong untuk mereka semangat dan sembuh. Juga yang ada di rumah, yang sehat, anak-anak kami, Tuhan memberkati semua. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan yang sakit di rumah sakit. Berdoa untuk Pendeta Wahyudi, Pendeta Jim semua yang dirawat di rumah sakit. Tuhan menolong untuk kesembuhan. Juga Pendeta Nugroho yang kemarin harus merasa berduka karena istri tercinta telah Tuhan panggil. Kami berdoa untuk penghiburan, kekuatan bagi Pendeta Yosua Nugroho dan keluarga besar maupun jemaat Telogomulyo. Tuhan memberkati. Juga kami terus berdoa Tuhan memberkati untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang bekerja. Tuhan menolong supaya semua berjalan dengan baik dan lancar. Kami berdoa untuk yang hamil, Ibu Yani Supriyanto, Tuhan berkati dengan kesehatan sampai bayi lahir. Juga untuk Mbak Tika dan Mas Nesa yang akan menikah, Tuhan memberkati mereka. Kiranya Tuhan menolong persiapannya sampai pada saatnya nanti berjalan lancar. Juga kami berdoa untuk anak-anak kami yang sedang mencari sekolah lanjutan, baik SMP, SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi,
Kami berdoa Tuhan memberikan mereka yang terbaik sesuai dengan cita-cita dan harapannya. Tuhan memberkati usaha kerasnya yang belajar, yang mempersiapkan diri. Tuhan memberkati sampai saatnya nanti sukses. Kami berdoa Tuhan untuk yang mengalami persoalan ekonomi, pekerjaan, yang mencari jodoh, merindukan anak, yang terus berdoa untuk persoalan rumah tangga ataupun apapun. Tuhan berkatilah mereka, berikanlah yang terbaik sesuai dengan kehendak-Mu. Kami berdoa untuk ibadah supaya kembali normal, kami bisa bersatu bersama dengan seluruh umat, berbakti bersama-sama. Itulah kerinduan kami ya Tuhan, berkatilah kami. Kami saat ini berdoa untuk yang berulang tahun dalam minggu ini, Tuhan berkati dengan berkat damai sejahtera, umur panjang, sehat, bahagia, sukacita, apa yang diharapkan dan dicita-citakan berhasil. Akhirnya ketika kami mengakhiri ibadah, kami akan melanjutkan aktivitas kami. Berkatilah kami Tuhan. Biarlah kami percaya dalam nama Allah Bapa, Allah, Anak dan Roh Kudus, Tuhan akan memberkati kami, memberi kasih karunia, menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.